Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran matematika bersama Bu Ifka. Alhamdulillah, bagaimana kan anak kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar pembelajaran matematika setelah mengikuti asesmen tengah semester kemarin. Maka hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali belajar matematika. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bab baru yaitu data dan diagram. Bab ini merupakan salah satu cabang ilmu dari matematika yaitu statistika. Nah, di slide ini juga sudah dituliskan bahwa data dan diagram subbab yang akan kita pelajari adalah investigasi statistika. Nah, apa sih investigasi statistika itu? Nanti kita akan pelajari pada bab ini. Selanjutnya, sebelum kita tahu apa itu investigasi statistika, maka kita harus belajar dulu nih apa itu statistika. Statistika itu merupakan cabang ilmu dari matematika yang erat kaitannya dengan pengumpulan, pengorganisasian, tampilan, analisis, dan interpretasi data yang biasanya disajikan dalam bentuk numerik. Nah, di pojok kanan bagian bawah itu bisa kalian lihat ya, sudah ada gambar diagram, kemudian ada diagram lingkaran, diagram batang, dan seterusnya. Ada diagram garis juga yang mana ini pasti sudah pernah kalian pelajari dulu ketika masih di sekolah dasar. Selanjutnya yaitu peta konsep. Nah, peta konsep dari bab ini itu ada data dan diagram, yang mana nanti data itu dibagi menjadi dua, ada data kategorik dan juga data numerik. Untuk diagramnya nanti ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan seterusnya. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu mampu melakukan proses investigasi statistika mulai dari membuat formulasi pertanyaan yang dapat dijawab secara statistika, mengumpulkan data serta mengolah dan menginterpretasikannya sebagai jawaban dari pertanyaan awal. Kemudian untuk TP atau tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mampu melakukan proses pengumpulan data, dan yang ketiga mampu melakukan analisis data dan interpretasi hasil sesuai alur investigasi statistika. Sebelum kita belajar tentang apa sih itu investigasi statistika, maka Bu Ifka akan mengajak kalian untuk mengingat kembali. Nah, di sini sudah ada gambar piktogram dan diagram batang, yang mana gambar ini menunjukkan buah-buahan yang paling disukai oleh siswa. Nah, yang pertama yang di sebelah kiri itu ada piktogram. Piktogram itu merupakan diagram yang mana banyak datanya diwakili oleh icon atau gambar. Nah, kebetulan di sini adalah gambar manusia seperti orang. Nah, di mana satu icon orang itu mewakili dua siswa. Begitu. Nah, kemudian kalau satu icon itu dua siswa, berarti di situ kan sudah ada mangga, jeruk, apel, durian, dan matoa ya. Nah, coba kita lihat tuh. Ternyata mangga ada berapa tuh frekuensi? Frekuensi itu banyak datanya ya, atau ada berapa siswa yang menyukai mangga. Kalau satu icon itu dua anak, berarti karena di situ ada 3,5 icon, berarti ada tuh 7. Nah, kemudian untuk yang di diagram, kalau diagram batang pasti bentuknya berupa batang ya. Di situ sudah ada batang-batang yang menunjukkan banyak dari frekuensi atau banyak datanya. Ternyata mangga itu skalanya berada di skala berapa yuk? Ya, di antara 6 dan 8 berarti itu 7. Nah, sama ya ternyata. Jadi kalau misalkan kita bandingkan antara si piktogram dan diagram batang, itu tidak ada perbedaan ya. Tapi dia tuh sama-sama menyajikan data yang sama, hanya saja sajiannya yang berbeda. Kalau coba kalian perhatikan mana nih yang lebih efektif untuk diamati atau ketika dilihat tuh langsung paham gitu, yaitu yang diagram batang, benar. Itu lebih mudah dilihat, kenapa? Karena skala dari angka-angkanya sudah jelas. Jadi kita lihat, misal kita mau lihat apel, ada berapa ya frekuensinya atau banyak siswa yang menyukai apel, kita lihat ujungnya ada di skala 4 ternyata. Berarti si yang banyak siswa yang menyukai apel ada 4 siswa.
Itu jadi ini sudah pernah kalian pelajari ya di SD dulu. Nah, kurang lebih nanti kita belajar bab ini tentang diagram, tentang data yang mana bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu diagram alur investigasi statistika. Tadi kenapa sih Bu kita harus belajar investigasi statistika gitu ya? Karena banyak sekali permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan investigasi statistika. Misalkan nih, kalian ingin mengetahui lagu favorit dari siswa kelas 7I, lagu yang paling banyak didengar, atau mungkin makanan favorit dari siswa-siswa kelas 7I. Nah, itu kita bisa melakukan investigasi statistika berupa apa? Berupa pengumpulan data, menganalisisnya, kemudian menginterpretasi hasil dari analisis data tersebut. Sehingga kita bisa tahu nih jawaban dari formulasi pertanyaan investigasi statistika yang sudah kita buat. Nah, ini dia diagramnya, coba perhatikan, silakan diperhatikan anak-anak. Di sini untuk alurnya itu ada 4 tahapan ya, atau 4 langkah, ada 4 langkah. Yang pertama yaitu formulasi pertanyaan investigasi statistika. Nah, formulasi ini itu berkaitan dengan kita membuat pertanyaan yang mana pertanyaannya itu mengenai investigasi statistika tersebut. Terus yang kedua kita melakukan pengumpulan data, langkah yang ketiga analisis data, dan langkah yang terakhir atau yang keempat adalah interpretasi hasil. Nah, sebelum kita ke langkah yang pertama yaitu formulasi pertanyaan investigasi statistika, kita harus paham dulu nih apa pertanyaan investigasi statistika tersebut. Nah, pada slide ini coba kalian perhatikan. Nah, di situ sudah ada tabel 6.1 yaitu tentang formulasi pertanyaan dalam investigasi statistika. Di situ sudah ada kelompok A dan kelompok B, yang mana kelompok A ini ada 3 pertanyaan di situ ya. Yang pertama coba kita baca, siapa pemain sepak bola yang paling hebat? Wah, ini menarik ya. Tapi kalau kita perhatikan di pertanyaannya nih, paling hebat itu kan bersifat subjektif ya. Dia butuh tolak ukur yang lebih spesifik, lebih objektif, sehingga kita bisa tahu nih yang dimaksud pemain yang paling hebat itu seperti apa. Nah, sehingga kita bisa memformulasikan pertanyaannya berupa berapakah rata-rata jumlah gol yang dihasilkan selama satu musim kompetisi. Nah, berarti si pemain sepak bola yang hebat itu adalah pemain yang memiliki atau mampu mencetak gol terbanyak dalam satu musim kompetisi. Kemudian pertanyaan yang kedua di kelompok A, makanan apa yang menjadi favorit anak-anak SMP di sekolah kalian? Nah, ini kan juga sangat subjektif ya. Kita butuh pertanyaan yang lebih objektif. Sehingga kita bisa menggunakan ini. Makanan apa yang paling banyak disebutkan oleh siswa SMP. Jadi otomatis makanan yang paling banyak disebutkan itulah yang favorit, seperti itu. Nah, kemudian dan seterusnya sampai yang ketiga, sehingga pertanyaan di kelompok A itu adalah investigasi statistikanya. Sehingga kita butuh formulasi pertanyaan yang lebih objektif dan spesifik yang disebutkan dalam kelompok B. Nah, itu kelompok B itu sehingga disebut sebagai formulasi pertanyaan investigasi statistika. Sudah mulai paham ya tentang apa itu pertanyaan investigasi statistika. Selanjutnya, nah ini kita ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu formulasi pertanyaan investigasi statistika. Ketika kita sudah akan melakukan investigasi statistika, maka langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat formulasi pertanyaan investigasi statistika. Pertanyaan ini adalah pengembangan dari pertanyaan inti dari investigasi statistika tersebut berupa pertanyaan yang lebih spesifik, objektif, dan bisa diukur. Contohnya nih, ada investigasi statistika yaitu berapa panjang nama siswa di kelasmu. Berapa panjang nama siswa di kelasmu. Panjang di sini kan bukan berarti berapa meter gitu ya, ukuran atau panjangnya. Maka kita bisa memformulasikan pertanyaannya berupa ada 2 pertanyaan di sini. Berapa banyak huruf pembentuk nama masing-masing siswa di kelasmu dan berapa banyak huruf terbanyak pembentuk nama siswa di kelasmu. Nah, dari formulasi pertanyaan ini, maka kita bisa menjawabnya di langkah yang terakhir nanti, yaitu proses interpretasi hasil. Nah, setelah kita sudah dapat nih formulasi pertanyaannya, maka langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah pengumpulan data. Nah, data ini dikumpulkan dengan beberapa metode. Di sini kebetulan yang dijelaskan ada 5 metode.
Yang pertama observasi, yaitu pengamatan secara teliti dan langsung. Nah, biasanya kita meneliti objek secara langsung, kita amati secara langsung, sehingga kita mendapatkan data dari hasil observasi tersebut. Untuk metode yang kedua adalah wawancara, berupa komunikasi secara langsung dengan responden atau informan. Gitu. Jadi di sini biasanya berupa tanya jawab ya. Jadi kita bertanya langsung kepada responden ataupun informannya sehingga kita mendapatkan data dari beliau. Selanjutnya yaitu angket atau kuesioner. Nah, ini berupa seperangkat pertanyaan maupun pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, kalian pernah mengisi angket? Masih ingat nggak? Ketika kapan? Ya, ketika kalian mengisi angket atau kuesioner mengenai pemilihan topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, itu kan kalian disuruh milih antara topik pertama empon-empon sama melestarikan budaya. Nah, itu kalian sudah mengisi kuesioner. Jadi nanti sekolah bisa punya data nih tentang berapa siswa atau siswa mana saja yang memilih topik 1 ataupun topik 2 pada tema P5 di semester tersebut. Nah, yang ketiga itu pengukuran, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengukur menggunakan alat ukur yang sesuai. Nah, biasanya misalkan nih, kalian akan melakukan investigasi tentang berat badan siswa di kelas kalian. Berarti kan kalian membutuhkan alat ukur, yaitu apa? Alat ukur, ya benar, timbangan berat badan. Terus yang kelima, studi literatur ini merupakan metode membaca teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan. Jadi kalau kita lihat ini ada 5 metode, sehingga untuk contoh pertanyaan yang sebelumnya yang tentang apa tadi? Panjang nama ya. Nah, itu bisa kita lakukan pengumpulan data berupa metode wawancara maupun angket. Jadi terserah yang menurut kalian paling efektif. Nah, langkah selanjutnya itu langkah yang ketiga adalah analisis data. Analisis data ini, jadi data yang sudah kalian kumpulkan itu kan tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tidak mungkin dianggurin atau tidak diapa-apakan gitu. Tapi harus diolah, ya harus dianalisis sehingga kita nanti bisa mendapatkan interpretasi atau hasil dari formulasi pertanyaan yang sudah kita buat di langkah yang pertama. Nah, di slide ini data yang sudah diperoleh dapat dituliskan menggunakan line plot. Nah, ini namanya line plot. Line plot. Jadi di sini ada panjang nama siswa di kelas 7A yang mana sudah ada deretan bilangan-bilangan ya 6, 7 sampai 32. Nah, ini menunjukkan banyaknya huruf dari setiap nama. Nah, jadi nama-nama yang ada di kelas 7A. Misalkan nih, untuk yang skala 6 di situ ada tanda silang. Nah, tanda silang itu menunjukkan bahwa itu banyak siswa yang mempunyai banyak huruf pembentuk namanya berupa 6 huruf. Kalau silangnya 1 berarti 1 siswa. Kalau silangnya ada 3 berarti ada 3 siswa. Misalkan di banyak huruf yang 10. Nah, itu kebetulan silangnya ada 3 ya. Berarti ada 3 siswa yang memiliki banyak huruf sama-sama 10. Kemudian langkah selanjutnya ya yaitu interpretasi hasil ya. Ketika kita sudah melakukan analisis tadi ini di slide ini, setelah dianalisis maka kita bisa melakukan interpretasi hasil. Nah, interpretasi hasil ini adalah kesimpulan yang kita dapatkan dari analisis data untuk menjawab formulasi pertanyaan di langkah yang pertama. Tadi kan salah satu pertanyaannya yaitu nama terpanjang itu siapa ya? Nah, berarti kalau nama terpanjang itu adalah nama yang huruf pembentuknya paling banyak. Kita lihat lagi di analisis data. Di line plotnya, ternyata coba dilihat yang paling banyak siapa? Yang hurufnya 27. Nah, itulah siswa yang memiliki nama terpanjang. Misalkan pertanyaannya tadi, siapa nama yang terpendek, Bu? Berarti cari nama yang terpendek artinya nama yang hurufnya paling sedikit pembentuknya, yaitu 6 huruf. Dan seterusnya. Itu ya. Jadi interpretasi hasil itu proses memaknai data yang sudah kalian analisis untuk menjawab pertanyaan di langkah yang pertama. Seperti itu. Nah, alhamdulillah sampai di kesimpulan. Kesimpulannya apa sih Bu untuk pembelajaran hari ini? Nah, jadi pembelajaran hari ini itu yang pertama, investigasi statistika itu adalah proses yang mana kita bisa mengetahui data ya
atau mungkin makna dari data yang sudah kita kumpulkan untuk menjawab suatu permasalahan investigasi statistika. Jadi alurnya itu yang pertama adalah formulasi pertanyaan investigasi statistika. Kita membuat pertanyaan dari investigasi yang akan kita lakukan. Pertanyaan juga boleh lebih dari satu, ya. Kemudian langkah yang kedua adalah pengumpulan data. Nah, data ini dikumpulkan dengan metode yang menurut kalian paling efektif dan efisien. Terserah yang mana. Tadi ada wawancara, observasi, pengukuran, kuesioner atau angket, dan studi literatur. Dan langkah yang ketiga adalah analisis data. Nah, analisis data ini bisa kalian lakukan dengan cara menyajikan data menggunakan line plot ataupun diagram yang lain ya. Jadi terserah mau pakai apa. Nah, misalkan datanya ini kayaknya lebih enak pakai diagram batang deh. Ya, silakan disajikan dalam diagram batang. Atau mungkin ini enak pakai line plot, berarti kalian sajikan dalam bentuk line plot. Jadi diserahkan pada kalian, bebas. Yang penting menurut kalian itu yang paling efektif, yang paling enak untuk dibaca ketika melakukan analisis data. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu interpretasi hasil. Nah, untuk interpretasi hasil ini yaitu proses untuk menjawab pertanyaan formulasi investigasi yang sudah kalian buat di langkah yang pertama tadi. Kemudian catatan penting lainnya, pertanyaan investigasi ini harus pertanyaan yang memiliki jawaban yang objektif, spesifik, dan bisa diukur. Ya, tadi sudah dijelaskan kan contohnya seperti apa. Nah, begitu. Itulah anak-anak bagaimana untuk pembelajaran hari ini. Materinya cukup menarik ya. Ternyata matematika itu not only about menghitung perkalian seperti itu, tapi lebih dari itu bagaimana kita memaknai suatu bentuk data. Nah, jadi dari tabel, dari diagram yang ada itu kita bisa membacanya gitu. Kita bisa memaknainya atau melakukan interpretasi dari data tersebut, yaitu dengan melakukan investigasi statistika. Baik, nah matematika itu kurang seru ya kalau misalkan kita cuman mendengarkan saja. Jadi matematika itu memang prinsipnya learning by doing anak-anak. Kita tidak bisa hanya membaca kemudian kita paham seperti itu, tidak. Tapi kita memang harus mencoba berlatih ya. Mathematics is skill. Jadi semakin kita sering berlatih, maka kita akan lebih mudah dalam menghadapi atau mengerjakan soal tersebut. Oleh karena itu, Bu Ifka akan mengajak kalian untuk ayo mencoba. Nah, kita mencoba nih, bukan kita ya. Kalian yang mencoba. Jadi, silakan lakukan investigasi statistika untuk menjawab permasalahan berikut ini. Nah, permasalahannya yang Bu Ifka kasih tanda petik itu, apa bulan kelahiran yang dimiliki siswa di kelasmu? Kalau tadi contoh yang tadi kan nama yang panjang ya, panjang nama berarti kita ngedata banyak huruf nih. Nah, sekarang itu bulan kelahiran. Berarti kalian mendata apa? Sudah tahu ya pastinya mau mendata apa. Oke, jadi yang harus kalian lakukan itu ada 4 langkah. Yang pertama tentu saja membuat formulasi pertanyaan investigasinya. Pertanyaannya ini terkait dengan bulan kelahiran. Jadi boleh terserah pertanyaannya bagaimana. Yang penting pertanyaannya spesifik, objektif, dan bisa diukur. Kemudian yang kedua, kalian mengumpulkan data dari tentu saja bulan kelahiran ya yang harus kalian kumpulkan dari siswa kelas 7I. Jadi misalkan nih ada 34 siswa. Berarti kalian mendata sebanyak 34 siswa. Diri sendiri juga Bu, ya termasuk diri kalian sendiri juga harus didata. Kemudian yang ketiga, menganalisis data dengan line plot. Jadi Bu Ifka ingin kalian menyajikan data yang sudah kalian dapatkan dengan bentuk line plot. Nah, line plot ya. Sudah ada contohnya, nanti bisa digeser lagi videonya, di pause, dilihat. Kalau perlu dicatat yang lengkap supaya apa yang kalian pahami hari ini tidak mudah hilang atau tidak mudah lupa. Dan yang keempat adalah menginterpretasi data berdasarkan hasil analisis dengan menjawab pertanyaan investigasi yang telah kalian buat. Jadi misalkan kalian di formulasi pertanyaan membuat 3 pertanyaan, berarti di interpretasi hasil kalian menjawab 3 pertanyaan yang sudah kalian buat tadi. Begitu ya anak-anak? Gampang kan? Gampang dong. Yang penting kalian harus terus belajar, mencoba hal baru, dan jangan takut salah. Karena salah itu merupakan sebuah proses pembelajaran. Itu bisa kita perbaiki kan ya. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Jadi jangan takut salah dan jangan malu untuk bertanya. Oke anak-anak, itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Kalian juga diberikan kesehatan,
Meskipun belajarnya tidak bertemu dengan Bu Ifka secara langsung, ya tapi gak apa-apa. Kita tetap belajar. Baik, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk hari ini anak-anak, antusiasnya. Saya yakin kalian di rumah tetap semangat karena juga bisa melihat Bu Ifka membuat video hari ini. Itu saja, terima kasih dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.